Banyak di antara teman-teman mungkin masih bingung, menjalani hidup itu harus idealis atau pragmatis. Sebenarnya, dalam hal ini tidak ada yang benar atau salah, karena proses hidup masing-masing kita itu berbeda-beda. Pengkondisian inilah yang mengarahkan kita untuk menjadi seorang idealis atau pragmatis. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu idealis atau pragmatis, secara pengertian sederhana saja, idealis adalah orientasi hidup yang fokusnya kepada cara atau proses, sedangkan pragmatis yang orientasinya pada hasil atau tujuan akhir. Hello chosen people, ketemu lagi bersama saya Elip. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Seseorang yang dibentuk di keluarga yang orang tuanya otoriter, tegas, keras, pokoknya harus selalu nurut, ikut, manut sama apa yang dikatakan kedua orang tuanya, maka si anak akan terbentuk ketika dewasanya menjadi seorang idealis. Tapi sebaliknya, jika seseorang yang dibentuk di keluarga yang lebih demokratis, misalnya orang tuanya tipe supporter yang baik, selalu mendukung apa yang dilakukan anaknya, selalu terbuka dengan pendapat anaknya, kemungkinan si anak akan tumbuh dewasa menjadi seorang yang pragmatis. Nah, hal inilah salah satu contoh faktor saja. Ada banyak sekali faktor yang membentuk, semisal dari teman pergaulan, dari tontonan, bacaan, dan lain-lainnya. Apa sih kekurangan dan kelebihan kalau seseorang menjadi sosok yang idealis atau pragmatis? Kekurangan menjadi seorang idealis adalah kehilangan kesempatan atau momentum untuk mendapatkan sesuatu yang secara hasil mungkin itu lebih baik gitu. Contoh, seseorang yang hobi membaca buku karena dia terbiasa atau sangat cinta pada cara yang ia lakukan sekarang. Ketika dia diberitahu atau mungkin dia itu tahu sebenarnya ada cara yang lebih efektif, yang lebih efisien untuk membaca lebih cepat, yaitu misalnya dengan metode baca cepat atau baca kilat. Secara hasil, ilmu yang dipahami lebih banyak kan kalau pakai metode baca cepat. Nah, karena dia idealis, dia nggak mau pakai cara itu. Artinya idealis dia kepada, kan tadi sudah disebutkan, yaitu kepada dia orientasinya kepada cara. Dia sudah suka dengan cara itu, walaupun secara hasil nggak terlalu efektif, tapi dia lakukan itu. Ya itulah seorang idealis gitu. Jadi kehilangan kesempatan atau hasil yang lebih banyak karena dia lebih suka kepada cara yang ia lakukan saat ini. Atau contoh dalam bisnis misalnya, karena dia suka banget sama masakan ibunya, misalnya masakannya serba healthy food, no micin, bahan sayurannya serba organik dan sebagainya. Karena dia sangat yakin di daerah tempat tinggalnya tidak ada yang jualan itu, akhirnya dia buka rumah makan yang semuanya menunya healthy food gitu. Padahal di daerah itu orang-orang terbiasa dengan masakan-masakan yang murah dan enak, kayak warteg, nasi padang, dan lain-lainnya. Sementara makanan healthy food, selain harganya yang mahal karena proses atau bahan-bahannya yang susah, yang tentu mahal juga, rasanya juga kurang cocok dengan lidah yang terbiasa dengan masakan gurih dari bahan-bahan yang ada micinnya ini. Nah, otomatis usahanya dia ini akan sia-sia dong. Inilah yang sering terjadi bentrokan antara idealis sebenarnya.
jadi nggak sesuai gitu antara idealis orang lain masyarakat dengan idealisnya kita. Nah, sering sekali ini terjadi di dunia musisi, di dunia seniman, yang ketika tren market pasarnya misalkan suka atau secara mayoritas suka genre tertentu, dia dengan idealisme dia tetap tetap dia berkarya dengan idealisme dia, genre yang dia suka. Padahal secara mayoritas misalkan di negara itu tren genre itu nggak terlalu populer gitu. Hanya komunitas tertentu yang suka dengan genre ini. Sementara dia ingin terkenal, ingin karyanya populer, meledak di pasaran. Nah, ini kan jadi problemnya kalau seseorang menjadi seorang idealis tapi yang dia inginkan itu nggak make sense gitu dengan idealisme kebanyakan orang. Sekarang saya akan bahas kelebihan seseorang idealis. Seorang idealis biasanya akan memiliki pendirian yang kuat. Hal ini akan semakin menambah karisma tersendiri, apalagi kalau menjadi seorang leader atau seorang pemimpin gitu. Tak sedikit seorang pemimpin yang karismatik yang sukses memimpin organisasinya. Contohnya Henry Ford, seorang industrialis kapitalis asal Amerika yang merevolusi industri otomotif, yaitu dia memerintahkan kepada para insinyurnya untuk membuat jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien supaya pembuatan mobil dari 12 jam per satu unit mobil ini bisa lebih ringan, misal di atas 2 atau 3 jam gitu, per satu mobilnya. Ini kan suatu yang idealisme yang secara logika pada saat itu gak masuk akal. Bagaimana mungkin menurunkan kapasitas produksi dari 12 jam hampir 80%-nya gitu. Dan awal-awalnya hal ini juga ditentang oleh para insinyurnya dia, karena itu tidak mungkin dan mustahil dilakukan gitu. Tapi yang namanya dia Henry Ford ini seorang idealismenya kuat. Akhirnya dia tetap memerintahkan seorang insinyur ini untuk terus merekayasa, mencoba banyak hal. Bahkan dia mendebat para insinyurnya ini. Kalian ini saya bayar untuk kerja di perusahaan saya. Tugas kalian ini cuma hanya untuk melakukan gitu. Soal gagal ya udah gitu. Tapi tugas kalian saya bayar ini untuk terus mencoba berbagai hal kemungkinan agar keinginan saya ini tercipta gitu. Akhirnya sampailah pada satu titik benar ditemukan, yaitu produksinya Ford company ini bisa merakit mobil menjadi 1 jam 30 menit per satu mobilnya. Nah, ini kan lebih gila lagi, di bawah target yang dia buat itu 2-3 jam. Tapi ketika ditemukan dia lebih efektif dan efisien lagi menjadi 1 jam 30 menit per satu mobilnya. Nah, inilah ketika seseorang menjadi seorang idealis dan tepat gitu idealisnya. Steve Jobs juga itu seorang idealis, makanya Steve Jobs dalam satu masa dia pernah diusir dari perusahaannya karena dia terlalu idealis, terlalu banyak inginnya gitu, terlalu menuntut. Dia ambisinya kuat, ingin ini, ingin itu gitu. Sampai dia dengan partnernya Steve Wozniak itu bertengkar terus.
karena Steve Jobs kan dia seorang pemimpin, oh saya maunya ini itu. Tapi itulah kehebatan seorang idealis. Sekarang apa sih kekurangannya seseorang pragmatis? Kekurangannya adalah sering menggunakan cara-cara kotor atau salah untuk kepentingan hasil. Istilahnya menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai. Soal apa caranya, bagaimana, tak peduli mau menabrak norma-norma moralitas atau hukum sosial. Ini contoh ekstrim saja ya. Jadi jangan digeneralisir kalau seseorang pragmatis itu bakal seperti ini. Enggak, ini hanya contoh buruk saja. Ada banyak mungkin Anda bisa mengaitkan atau bisa menganalisa sendiri contoh yang lebih halus lagi tentang kekurangan atau negatifnya kalau seseorang pragmatis gitu. Tapi yang saya bawa contoh ini hanya contoh yang sisi ekstrimnya saja. Misalnya gaya hidup pragmatis menurut para filosof itu diadopsi oleh bangsa Amerika. Makanya sering kan Amerika itu selalu ada di mana-mana, di negara manapun ada. Karena dia tahu punya kepentingan kepada negara-negara kecil ini. Karena dia negara adidaya gitu, bisa membuat politik atau konspirasi yang paling cerdas untuk mengeruk sumber daya alam dari negara itu untuk kepentingan dan keuntungan negaranya. Gak usah jauh-jauh lah di negara kita. Kenapa sih PT Freeport atau emas kita, gunung emas kita di Timika, Papua bisa pindah tangan ke negara Amerika? Itulah dahsyatnya kekuatan politik. Tapi bayangkan, masih mending kita gitu cuma diambil emasnya. Negara Timur Tengah, kenapa bisa hancur lebur sampai sekarang? Itu ya secara kita kalau mengamati dari sudut pandang yang universal, ya mungkin kita akan melihat konflik atau fenomena yang terjadi di Timur Tengah yaitu karena ulah mereka sendiri, misalkan perang saudara dan sebagainya. Tapi di balik itu semua ada propaganda Amerika untuk secara tidak sadar untuk mengambil kekayaan atau sumber daya alam mereka untuk kepentingannya mereka. Itunya gilanya, ekstrimnya seorang pragmatis gitu. Jadi nggak peduli dengan cara atau proses, yang penting hasil gitu. Kelebihannya menjadi seorang pragmatis adalah yaitu akan selalu fokus pada hasil, sehingga akan menciptakan banyak cara atau proses lebih efektif atau efisien. Contoh, seorang konten kreator kalau dia butuh duit cepat, pengen cepat terkenal, ya pilihlah konten-konten yang disukai oleh banyak atau mayoritas orang di negara itu gitu. Sehingga konten dia naik. Kalau kebetulan konten dia naik, maka nama dia naik, AdSense dia lancar, endorsementnya juga banyak. Ya itulah kalau seseorang konten kreator, dia idealismenya dia dipinggirkan, terus dia menjadi seorang pragmatis, ya pakailah yang idealisme yang disukai oleh banyak orang gitu, yang menjadi tren di kalangan banyak orang. Tapi masalahnya ketika misalnya dia ingin ngotot channel atau kontennya itu nice banget, jadi spesifik banget, misalkan tentang edukasi yang benar-benar spesifik, serame-ramenya konten edukasi gitu, dengan konten entertainment atau hiburan, itu pasti beda jauh hasilnya, seberapapun effort yang bakal kita lakukan. Karena ini realitanya, karena
trennya di masyarakat dan sudah menjadi hal biasa gitu. Dimana di negara manapun saya yakin konten-konten edukasi itu akan selalu rame gitu. Ya inilah sering terjadi tabrakan. Kita idealismenya ingin seperti apa, sementara idealisme kebanyakan orang atau idealisme realitasnya berbeda. Itu sering terjadi tabrakan dalam kasus-kasus seperti ini. Kita harus pintar memilih kapan kita harus menjadi seorang idealisme, kapan kita harus menjadi seorang pragmatis dengan cara-cara yang baik tentunya. Yang ya itu kan hidup ini kan pilihan ya. Makanya saya di sini menjabarkan antara pragmatis dan idealisme itu harus kita pahami. Jangan sampai kita dibentuk oleh situasi alamiah kita dan kita nggak tahu bahwa ternyata ada cara hidup pragmatis, ada cara hidup yang idealis, seperti ini. Dan kita akhirnya, kalau Anda mungkin setelah mendengarkan video podcast ini jadi paham, Anda bisa tahu kapan Anda harus pragmatis, kapan Anda harus idealis. Contoh yang paling gampang yang kita pahami yaitu fenomena dengan Om Deddy Corbuzier. Ini saya akui orang ini hebat banget gitu. Kenapa saya ngasih contoh kasus dia? Karena dia ini dari awal kan dia ini idealismenya kuat banget. Nice konten dia ini awalnya ini tentang edukasi, makanya dia selalu menyebut fansnya ini menjadi smart people, orang-orang cerdas itu. Karena dia tujuan awalnya ingin membuat konten mengedukasi masyarakat menjadi lebih teredukasi. Makanya dia kan punya acara pertama di TV itu talk show yang menghadirkan artis-artis atau bintang tamu yang berprestasi. Ketika ke YouTube pun sama. Bahkan dia pernah punya argumen, orang bodoh, orang idiot yang viral jangan dikasih panggung. Tapi kenyataannya hari ini Om Deddy Corbuzier sering mengundang bintang tamu yang sedang viral, yang ya bisa dibilang dia menabrak ucapannya dia sendiri, menabrak keyakinan lama dia, statement lama dia. Tapi itulah kenyataannya. Ya mungkin dia juga tahu kalau ingin kita mengambil market yang lebih besar selain market orang-orang terdidik gitu, dia juga ngambil market orang-orang yang tanda kutip ya maaf, orang-orang bodoh gitu, orang-orang masyarakat yang sukanya dengan hal-hal bodoh, hal-hal receh gitu. Tanpa mengesampingkan idealisme dia. Ya di samping mengundang orang-orang bodoh ini untuk hiburan gitu, dia juga mengambil bintang tamu orang-orang hebat. Ini cara cerdas yang menurut saya yang dia lakukan. Jadi enggak mengesampingkan, enggak meninggalkan idealisme dia, tapi tetap ada sisi pragmatisnya gitu. Ya dengan harapan gini, orang-orang bodoh ini ketika sudah ada trust, rasa percaya kepada Deddy Corbuzier, sudah tahu gitu, oh Deddy itu seorang Deddy Corbuzier dengan channelnya, dengan kontennya, ya kemungkinan orang-orang yang tadinya bodoh ini sedikit demi sedikit akan ikut juga nontonin channelnya dia yang lebih edukatif itu, yang lainnya yang lebih ada manfaatnya. Karena kan yang namanya orang ini perlu dibiasakan dulu. Kenapa ada orang jelek secara attitude, secara negatif, secara pemikiran, secara konsep hidupnya jelek? Ya karena memang dibentuk di lingkungannya seperti itu. Makanya kalau ada orang yang ingin mengubah orang lain menjadi lebih baik, ya perlu cara yang lebih evolutif, yang lebih mengerti sisinya dia gitu, sisi orang yang bakal kita ubah. Ya itulah teman-teman bahasan idealisme dan pragmatisnya. Semoga teman-teman bisa memiliki gambaran apa sih sebaliknya, cara hidup seperti apa yang bagus untuk teman-teman bisa digunakan di kehidupan teman-teman masing-masing. Bukan bagus ya, karena masing-masing kita ini termasuk Anda nih pasti sudah punya
terprogram. Seperti disebutkan di sebelum-sebelumnya, pasti sudah ada gambaran mental atau kebiasaan yang terkonsep. Oh, ini gue ini dibentuk menjadi seorang idealis. Misalnya, oh gue ini dibentuk menjadi seorang pragmatis. Nah, Anda ini harus menyadari, gue ini tipikal orang yang dominasinya apa, dan harus direnungi kembali. Kapan harus idealis, kapan harus pragmatis. Demikian video podcastnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.